Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 01 Keamanan Informasi Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan saya Vivian Gandiel dengan NIM 182200019 dan nanti ada teman saya yang lain, ada Dias dan juga Brandon. Pada video kali ini kami akan mencoba menyelesaikan salah satu kasus Capture the Flag di website PhoneHub yang berjudul Harry Potter Aragog 1.0.2. Tujuan dari Capture the Flag ini adalah mencari dua flag yang tersembunyi atau pada kasus ini disebut dengan Horcrux. Environment PhoneHub ini menggunakan virtual machine dan untuk melakukan pencarian flagnya kita akan menggunakan Kali Linux. Kali Linux sendiri merupakan sebuah operating system yang biasanya memang digunakan untuk melakukan penetration testing. Untuk itu kita perlu terlebih dahulu menginstal VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox yang Windows dan juga install Kali Linux yang ada di pre-built virtual machine. Kita pilih yang 64 bit dan juga kita download yang VirtualBox. Di sini saya sudah ada hasil urutannya. Double klik saja VirtualBox-nya untuk langsung diinstal. Ini di next saja, pilih location-nya. Lalu next. Juga yes untuk proses instalasi. Oke, kalau sudah finish, kita sekarang akan melihat ini downloadan dari Kali Linux-nya. Ketika kita download akan berupa zip. Untuk bisa kita lihat isinya, kita harus melakukan ekstrak terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan WinRAR untuk membantu melakukan ekstraksi dari file zip ini. Kita pilih di lokasinya, lalu kita ekstrak. Ekstraksi ini memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan isi dari Kali Linux sendiri cukup besar. Untuk di luar atau di file zip-nya itu sekitar 3 GB dan di dalamnya hingga 13 GB. Ya, sampai selesai. Oke, jika sudah, kita langsung saja membuka folder tersebut. Untuk melakukan instalasi Kali Linux, kita cukup melakukan double klik yang Kali Linux berwarna biru atau yang berukuran lebih kecil, yaitu 3 KB. Double klik saja dan otomatis akan langsung di forward ke Oracle Virtual Machine atau VirtualBox yang sudah kita install tadi. Dan di sini saya akan melakukan setting dari Kali Linux. Hal yang pertama yang akan kita setting yaitu ada pada display. Kita perlu melakukan centang di enable 3D acceleration. Di sistem, di sini saya menggunakan memori atau RAM itu di 4,5 GB. Untuk catatan, kita tidak boleh memilih untuk memorinya lebih dari 40%. Begitu juga dengan prosesornya, kita tidak boleh lebih 40% dari kapasitas yang ada di PC kita sendiri. Jadi saya menggunakan 4,5 GB untuk RAM-nya dan juga 3 CPU untuk prosesornya. Kita oke saja. Langsung saja kita start di sini. Virtual machine-nya sedang dilakukan powering up. Kita hanya perlu menunggu. Dan ini bisa kita tunggu selama 5 detik atau kita langsung pencet enter saja yang Kali GNU Linux. Oke, ini proses booting dari Kali Linux-nya memakan waktu yang cukup lama. Kita hanya perlu untuk menunggunya saja. Oke, sekarang tampilannya seperti ini. Kita perlu untuk login dan juga masukkan password. Untuk username-nya itu Kali, K-A-L-I. Dan juga untuk passwordnya juga sama, K-A-L-I dengan semuanya lowercase.
Nah, kita login. Perlu kita ingat untuk password ketika kita ditanya passwordnya adalah kali. Nanti di command prompt atau di terminal juga akan ditanyakan juga passwordnya adalah kali. Ini kita sudah berhasil masuk ke dalam desktop dari Kali Linux-nya. Kita full screen saja supaya tampilannya lebih jelas. Untuk Kali Linux sendiri sudah berhasil kita lakukan setup. Untuk close kita hanya perlu shutdown saja dan otomatis virtual machine-nya akan mati. Selanjutnya, setelah Kali Linux-nya sudah siap, kita akan melakukan setup untuk virtual machine dari Aragog. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu virtual machine yang sudah disiapkan oleh FunHub-nya. Di sini tertulis bahwa file size-nya 75 MB dan juga ada operating system yang digunakan yaitu Linux. Kita tunggu saja hingga proses ini selesai. Kita skip. Oke, ketika kita double klik hasil dari download OVA-nya akan langsung otomatis terbuat import virtual dari virtual machine-nya. Ketika kita pencet finish, langsung akan ada importing appliance. Lagi-lagi kita hanya perlu menunggu sampai dengan importingnya selesai. Oke, ketika selesai kita hanya perlu double klik Aragog atau kita bisa pencet yang start panah berwarna hijau tadi. Kita langsung otomatis melakukan booting dari si virtual machine Aragog-nya. Dan lagi-lagi kita hanya perlu menunggu saja hingga proses bootingnya selesai. Oke, jika tampilan seperti ini bahwa artinya adalah proses booting telah selesai dan langsung saja kita masuk lagi ke Kali Linux-nya untuk kita eksplorasi apa data yang bisa kita tembusi atau yang bisa kita dapatkan dari si virtual machine Aragog itu untuk mendapatkan sebuah flag sesuai dengan tujuan awal. Kita buka terminal di sini. Dan supaya rapi, di sini saya membuat sebuah folder yang bernama Aragog dan di dalam folder FunHub. Di sini saya akan membuat directory dengan command mkdir bernama FunHub. Kita masuk lagi di Documents, FunHub, kita buat folder Aragog, lalu kita masuk ke folder Aragog. Oke, kita sudah berhasil masuk ke directory Documents Aragog. Dan di directory inilah kita akan melakukan eksplorasi mengenai virtual machine dari Aragog. Kita clear saja supaya tampilannya lebih rapi. Dan langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah menggunakan ifconfig atau untuk mencari IP address yang terhubung dengan perangkat kita. Di sini saya dapatkan ada 10.02.15 dan juga 127.0.0.1. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kita akan melakukan nmap scanning untuk mencari ada apa saja di sekitaran 10.0.2.15. Apakah ada host-host lain yang sedang up? Dan ternyata setelah hasil nmap,
hanya ada satu host up, yaitu sesuai dengan yang ifconfig tadi, yaitu titik 15. Dan itu sebenarnya merupakan host dari si Kali Linux itu sendiri, bukan merupakan host dari virtual machine Arago. Ini kita lakukan proses mmap yang lain. Langsung kita cek ada apa saja di 10.0.2.15 masih dengan menggunakan mmap. Oke, ternyata benar hanya ada satu IP address dan juga hanya ada satu host yang sedang up. Untuk pembuktiannya apakah itu merupakan Arago atau tidak, kita bisa dengan membuka browser, lalu kita ketikkan saja si IP address-nya 10.0.2.15 dan ternyata ya benar unable to connect, artinya itu bukan merupakan IP dari virtual machine Arago. Artinya adalah kita belum menghubungkan antara Kali Linux dan juga Arago. Untuk itu kita perlu mengatur networknya. Kita perlu samakan, yaitu di sini saya memilih NAT network 1. Setelah kita setup di Kali Linux, kita juga perlu di Arago-nya dengan network yang sama, yaitu masih NAT network 1. Oke, jika sudah keduanya sama, langsung saja kita dua-duanya lakukan start virtual machine. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu menunggu sampai dengan proses booting up-nya selesai. Di sini saya percepat saja supaya lebih cepat, soalnya cukup lama untuk melakukan booting up dari Kali Linux. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk lagi Kali Linux dan juga kita buka lagi terminalnya. Kita harus masuk lagi ke folder Arago yang sudah kita buat tadi supaya semua eksplorasi dilakukan terpusat di folder tersebut. Jangan ifconfig lagi, hasilnya masih sama, ada 2 10.0.2.15 dan juga 127.0.0.1. Kita lakukan mmap scanning untuk mencari IP atau host yang up di sekitaran atau yang masih satu subnet dengan 10.0.2.15. Caranya adalah dengan melakukan mmap 10.0.2.0/24. Itu artinya kita akan melakukan mmap dari 10.0.2.0 hingga 10.0.2.255. Oke, ternyata ada 3 host yang sedang up dan di situ ada 10.0.2.4 yang dicurigai merupakan IP dari virtual machine Arago. Untuk pembuktiannya, lagi-lagi kita cukup untuk membuka browser, lalu kita ketikkan saja IP address-nya. Dan ternyata benar, terbukti dengan munculnya foto dari Harry Potter dan juga Voldemort yang sedang berlawanan. Ini merupakan home dari si virtual machine Arago. Kita lakukan inspect elemen untuk mencari informasi apakah ada informasi yang kita bisa peroleh atau tersembunyi di gambar ini. Dan ternyata ketika kita lakukan inspect elemen, di situ hanya ada image saja, yang artinya kita tidak mendapatkan informasi apa-apa. Image tersebut merupakan image dari gambar yang Harry Potter. Langsung saja kita close karena tidak mendapatkan informasi apa-apa. Dan kita kembali lagi ke terminal tadi. Selanjutnya kita perlu mencari informasi ada apa saja di IP address tersebut, seperti ada branch apa saja di dalamnya, dengan menggunakan komen dari atau tools dari GoBuster. Di sini kita gunakan GoBuster dengan komen GoBuster dir min.u HTTP dari yang 10.0.2.4 tadi. Kita tambahkan di sini ada /user/share
/wordlist, ada juga /dir, dan juga /command.txt. Di sini yang akan kita scan ada 3, yaitu PHP, HTML, dan juga TXT. Langsung saja kita tekan enter untuk menjalankannya. Dan ternyata komen GoBuster itu tidak ditemukan. Artinya kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu untuk tools dari GoBuster. Masukkan password kali, yaitu kali tadi, dan ternyata tidak bisa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita harus masuk terlebih dahulu ke root kali, lalu kita melakukan apt update. Root kali ini sama seperti kalau di Windows itu command prompt dengan run as administrator. Kita tunggu saja sampai dengan apt update-nya selesai. Ada 19,3 MB yang akan di-download. Setelah selesai, kita langsung saja ke sudo apt get install GoBuster untuk melakukan instalasi dari GoBuster. Dan lagi-lagi kita hanya perlu menunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, ini proses instalasi dari GoBuster-nya sudah selesai. Untuk itu kita langsung balik lagi ke direktori yang argov tadi untuk melanjutkan komen kita atau langkah-langkah selanjutnya. Kita coba lagi untuk melakukan GoBuster. Oke, ternyata sudah bisa dan kita di sini akan menunggu hingga proses selesai. Oke, setelah finish, ternyata kita mendapatkan ada 2 informasi tambahan, yaitu yang pertama ada /block di mana https 10.0.2.4/block, dan juga yang satu lagi ada /javascript. Kita akan mencoba untuk cari tahu ada apa di /block tersebut. Kita kembali lagi buka browser dengan mengetikkan IP address /block, yaitu 10.0.2.4/block. Oke, kita sudah berhasil masuk ke bloknya. Kita akan mencari informasi apa yang bisa diperoleh dari blok ini. Dan ternyata setelah kita baca, informasi yang bisa didapatkan adalah blok ini dibuat dengan menggunakan WordPress. Bisa kita lihat ada tulisan just another WordPress, ada will be deleting some our unused WordPress, dan juga di situ ada hello world, welcome to WordPress. Artinya adalah blog ini dibuat dengan menggunakan WordPress plugins. Untuk itu kita harus mencari tahu celah-celah apa saja yang bisa kita gunakan untuk mencari flag di WordPress. Maka dari itu kita di sini menggunakan tools WP-Scan untuk melakukan scanning terhadap WordPress tersebut dengan URL dari http://10.0.2.4/blog atau link dari yang blog tadi. Untuk plugins detection-nya kita lakukan dengan agresif. Dan juga untuk melakukan WP-Scan ini kita memerlukan API token. API token ini dapat diperoleh dengan membuat akun di WP-Scan. Oleh karena itu kita harus terlebih dahulu membuat akun, dan ketika kita sudah masuk, di situ terlihat ada API token yang bisa kita copy, lalu kita paste ke dalam komen yang WP-Scan tadi. Langsung saja kita enter dan kita jalankan komen dari WP-Scan-nya. Kita hanya perlu menunggu untuk WP-Scan-nya bekerja dan mencari vulnerabilities. Untuk yang proses awal ini kita mendapatkan banyak sekali vulnerabilities atau kelemahan yang bisa kita gali lebih lanjut.
Namun proses BP scan di sini belum selesai dan BP scan masih akan melakukan checking terhadap known locations, dan proses ini melakukan atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk CPU-nya juga ketika melakukan scan ini cukup berat, bisa dilihat dari yang indikator di bagian atas. Sembari menunggu, kita bisa baca-baca terlebih dahulu kira-kira ada vulnerabilities apa yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan data atau info lebih lanjut mengenai WordPress dari blog tersebut. Itu bisa kita baca ada yang 6.0, ada 6.0.2, ada yang 5,9, ada yang 4 bahkan. Ada paling conclusion, SQL injection, bahkan kita menemukan hingga 28 vulnerabilities yang telah berhasil diidentifikasi pada tahap yang pertama ini, belum yang terhadap checking known locations tadi. Oke, sepertinya dari 28 vulnerabilities ini belum ada yang informasi yang bisa kita dapatkan. Untuk itu kita akan menunggu terlebih dahulu prosesnya selesai. Oke, ternyata prosesnya masih baru berjalan setengah dan saya akan cepatkan saja videonya supaya tidak terlalu lama. Oke, dan jika sudah selesai kita melakukan 3 vulnerabilities baru. Dan untuk proses langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, proses pengerjaan akan dilakukan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Dias dengan NIM 182.20050. Nah, di sini saya akan menggunakan komen yaitu MSF Console sebagai tools yang akan digunakan untuk melakukan penetrasi ke dalam sistem yang akan dimasuki tersebut. Nah, di sini kami menggunakan vulnerabilities yang kedua yaitu File Manager 6.0 sampai 6.9. Lalu setelah dijalankan kita akan menunggu untuk memasuki environment MSF 6. Sambil menunggu saya akan menjelaskan 3 vulnerabilities yang ada, yaitu yang pertama 6.5 File Manager yaitu file backup file directory listing. Yang kedua yang kami pakai yaitu unauthenticated arbitrary file upload leading to RCE. Dan yang terakhir ada WP File Manager 7.1 Reflected Cross-Site Scripting atau XSS. Nah, di sini saya sudah memasuki ke dalam environment MSF 6-nya. Jadi untuk komen selanjutnya dilihat terlebih dahulu apa saja informasi yang dapat dipakai untuk ke step selanjutnya pada File Manager 6.0, 6.9 yang ada pada vulnerabilities. Lalu saya melakukan comment search, lalu selanjutnya akan ditulis suatu kalimat yang didapatkan dari salah satu informasi pada File Manager 6.0 sampai 6.9 pada referensinya, yaitu di bagian yang kedua. Di sini saya menulis CVE strip 2020 strip 24312. Oke, sebentar. Ternyata saya salah mengambil informasi. CVE yang tadi yang saya tulis itu ada pada File Manager 6.5. Lalu kita ulang melihat dari referensi yang kedua pada 6.0 sampai 6.9, dimasukkan dan dijalankan.
Lalu didapatkan satu modul yang akan dipakai, yaitu modul yang ke-0 dengan nama exploit strip multi dan seterusnya, dan kita akan menggunakannya dengan komen use 0. Lalu di sini pada environment-nya akan tertulis exploit multi /http/wp file manager _slm. Lalu saya akan melihat terlebih dahulu apa informasi yang dapat dilihat pada option dengan melakukan comment show options dan dijalankan. Nah, di sini pada show option ini dapat dilihat ada L port yang dipakai, yaitu local portnya, yaitu 4444 dengan required yes dan description the listen port. Didapatkan pula exploit targetnya, yaitu ID 0 dengan name WordPress file manager 6.0 sampai 6.8. Lalu bisa dilihat ada rhost, lalu target URI dan lhost yang masih kosong. Nah, di sini saya akan melakukan setting terhadap rhostnya terlebih dahulu. Kita akan melakukan setting rhost berdasarkan IP address pada Arago, yaitu 10.0.2.4. Lalu kita enter. Nah, dan akan muncul rhostnya sudah terganti menjadi 10.0.2.4. Lalu selanjutnya saya akan melakukan setting terhadap target URI. Nah, URI itu sendiri yang biasa ada di slash belakangnya URL. Nah, di sini saya akan menyeting target URI-nya /blog yang sebelumnya digunakan. Lalu setelah terganti, saya akan mengeset localhost-nya menjadi localhost mesin yang kita pakai atau Kali Linux ya, yang dapat dilihat sebelumnya dengan ifconfig, dan didapatkan untuk localhost-nya yaitu 10.0.2.15. Lalu kita kembali ke command prompt yang tadi, lalu kita set localhost ke 10.0.2.15 dan localhost berhasil terganti. Lalu kita akan melakukan exploit dengan command exploit. Nah, command exploit ini dilakukan untuk mengeksploitasi target yang kita tuju sesuai localhost yang telah dimasukkan tadi, sesuai dengan rhost yang dimasukkan dan juga URI yang dimasukkan. Nah, di sini kita akan menunggu hingga sesi exploitnya selesai. Nah, exploit menggunakan reverse TCP handler. Lalu kita sudah memasuki sesi Meterpreter yang dapat dilihat, yaitu Meterpreter session 1 open. Lalu kita akan masukkan command shell untuk mendapatkan akses ke model yang terdapat pada Metasploit dan beberapa tindakan lain yang hanya tersedia pada shell. Di sini bisa dilihat ada proses 1066 created dan channel 0 created. Lalu kita akan melakukan cd etc/wordpress untuk kita memasuki directory WordPress-nya. Lalu kita akan melakukan ls strip la. ls strip la ini digunakan untuk melihat daftar directory aktif beserta dengan output yang lengkap. Seperti yang dapat dilihat ada totalnya 16, terus ada hak aksesnya pemiliknya siapa, grupnya grup apa, ukurannya berapa, dan tanggal modifikasinya. Lalu kita akan menggunakan salah satu informasi yang didapat dengan komen cat config strip default.php. Nah, di sini bisa dilihat config strip default.php-nya terbuka dan didapatkan informasi seperti name, user, password, host, dan query. Dan ternyata didapatkan passwordnya yaitu my secret pass dengan S besar dan juga P besar, lalu secret di keduanya menggunakan angka 3. Kita juga mendapatkan usernya yaitu root dan juga hostnya localhost
dan juga name-nya WordPress seperti yang telah dilihat pada blog sebelumnya, itu hanya WordPress saja. Lalu dengan komen MySQL kita mencoba untuk memasuki user berdasarkan user yang didapat sebelumnya, yaitu MySQL strip U itu untuk user dengan root, dan juga strip P untuk memasukkan password. Nah, di sini saya terpencet CTRL-C, jadi dia disuruh untuk terminate channel, padahal tidak. Lalu kita akan mengulang dari awal, yaitu ulang dari shell lagi. Di sini kita lihat karena mengulang dari shell lagi, prosesnya angkanya berbeda dari sebelumnya karena ini merupakan sebuah sesi. Lalu kita ulang untuk masuk ke directory WordPress, lalu comment ls strip la, dan didapatkan total yang sama, yaitu 16 seperti sebelumnya. Lalu masih terdapat config strip default.php yang akan kita buka kembali dengan komen cat config strip default underscore php. Lalu kita jalankan sama seperti sebelumnya. Terdapat informasi yang dapat kita ambil, yaitu name, user, password, host, colleague, dan wp content dir. Lalu dengan komen SQL kita akan memasuki rootnya dengan password yang sudah didapat sebelumnya, yaitu MySecretPass dengan S dan P kapital, dan huruf E pada bagian secret yang kedua diganti dengan angka 3. Nah, di sini tidak terjadi error, berarti kemungkinan besar kita sudah memasuki si root tersebut. Karena kita sudah berhasil memasuki root tersebut, maka secara default saya sudah berhasil memasuki database-nya dan bisa melakukan komen-komen seperti use, select, dan lain-lain. Dan kita akan menggunakan komen use pertama kali untuk mengakses database, itu use WordPress. Lalu di dalam WordPress saya akan melakukan pengambilan data dengan select bintang, karena saya ingin mendapatkan output segala hal yang terdapat pada data WP user, WP underscore users. Setelah komen SQL-nya ditulis, lalu quit untuk mendapatkan hasilnya. Dapat dilihat ada user loginnya dengan nama Hagrid98, user passnya yang masih berbentuk hashing, dan juga user email, user nickname, user URL, user registered, user activation key, user status, dan display. Nah, jadi di sini saya berhasil memasuki database, yaitu database WordPress dengan akun root dengan user root dan password MySecretPass. Karena datanya berhasil ditampilkan pada command prompt pada Kali Linux. Lalu karena sudah berhasil mendapatkan user loginnya dan data-datanya, saya menjalankan ls/home untuk melihat dua nama, yaitu mendapatkan informasi berupa namanya yang pertama Ginny dan yang kedua yaitu Hagrid98. Jangan lupa kalau menurut rekan-rekan ini informasi penting, harus disimpan terlebih dahulu pada notepad agar tidak kehilangan kalau misalnya udah di-clear, biar bisa ada backup juga. Oke, di sini saya sudah memasukkan namanya yaitu Ginny dan juga Hagrid98 pada notepad. Lalu selanjutnya kan itu masih user passwordnya masih hashing ya. Nah,
kita akan melakukan pencarian password nih. Bagaimana dari hashing itu password yang biasa kita gunakan atau orang-orang lain gunakan bisa ketahuan. Oke, di sini dengan user pass yang di hashing yang bisa dilihat pada layar, kita coba copy dulu, lalu kita simpan terlebih dahulu di notepad kembali. Jadi user loginnya hgrade98, lalu yang keduanya yaitu user password yang sudah di hashing, yaitu dapat dilihat sendiri ada $, P, Y, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda titik. Setelah itu ditunggu terlebih dahulu karena prosesnya butuh pemikiran yang lebih ya. Jadi komen apa yang dapat ditulis setelahnya, setelah kita mendapatkan informasi seperti yang tadi. Nah, kita coba split dulu comment from-nya menjadi 2 seperti ini. Karena saya akan melakukan comment John itu untuk melakukan pencarian password dengan hack strip word list. Oke, sebelumnya karena hacknya belum diciptakan, jadi harus nano hack terlebih dahulu, dan kita akan memindahkan password yang sudah di hashing itu ke dalam hacknya. Jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu. Lalu di sini sebelumnya saya ataupun kita harus mengunduh terlebih dahulu file dari Kaggle, yaitu rockyou.txt. Nah, file ini berisi list password yang biasa digunakan oleh pengguna di internet, seperti itu. Nah, setelah di download, ini dalam bentuk zip ya teman-teman. Downloadnya besarnya 50,8 MB, jadi kita tunggu dulu beberapa saat. Bisa dilihat di sini ada passwordnya seperti Elizabeth, ada Brandon, ada Taylor, ada Yellow, ada Cutie, ada Kevin, ada Apples, John Cena, Love, dan lain-lain. Yang bisa kita lihat sendiri kalau misalkan rockyou.txt-nya sudah di-download. Nah, setelah terdownload, kita harus melakukan ekstrasi terlebih dahulu karena masih berbentuk filenya zip. Sebentar, saya akan mencari terlebih dahulu bagaimana cara mengekstraksinya melalui Kali Linux, dan bisa dilihat di sini sudah terbuka rockyou.txt, dan kita menekan ekstrak. Ekstraknya akan di directory download, lalu kita klik ekstrak lagi, dan ekstraksinya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu. Setelah berhasil diekstrak, kita kembali lagi ke terminal. Di sini ada worklist juga, dan kembali ke terminal. Nah, kita akan melakukan command John hack. Hack itu yang tadi kita sudah menyimpan password yang sudah di hashnya dengan strip word list sama dengan dimana file rockyou.txt-nya disimpan. Jadi directory rockyou.txt-nya disimpan, kita akan
drag and drop ke terminal. Jangan lupa untuk kutipnya dihapus karena kutipnya mengganggu. Oke, di sini sudah dapat terlihat password yang didapatkan, yaitu password 123, yaitu dengan user hgrid 98, passwordnya yaitu 123. Oke, mungkin sekian bagian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Brandon NIM 182202123 akan melanjutkan CTF Harry Potter Aragog yang telah dijelaskan oleh Dias dan Vic sebelumnya. Nah, terakhir kita mendapatkan username atau user ID dan mendapatkan passwordnya, dan password tersebut telah di-decode. Kemudian kita dapat menggunakan komen SSH, yaitu sebuah komen yang dapat dilakukan untuk menghubungkan dengan host yang akan dituju. Yang pada kesempatan ini kita mengkonek pada 10.024 dengan user hgrid 98 karena 10.024 merupakan host yang telah digunakan pada virtual machine kita. Untuk passwordnya kita masukkan password yang tadi sudah disimpan pada notes. Dengan begitu kita berhasil masuk ke dalam terminal, atau kita berhasil mengakses terminal pada host yang dituju, itu host mesin Aragog. Kemudian kita dapat melakukan ls la, yaitu merupakan sebuah komen yang dapat dilakukan untuk menunjukkan seluruh file yang terdapat pada directory, di mana L merupakan komen untuk menampilkan file dalam bentuk long, format long, dan A untuk menampilkan seluruh file meskipun file-file disembunyikan atau hidden files. Setelah menampilkan seluruh file, kita mendapatkan horcrux1.txt. Kemudian kita dapat melakukan komen cat atau cat kepada horcrux1.txt dan menghasilkan sebuah string. String tersebut merupakan flag pertama yang kita cari. Flag tersebut dapat kita simpan ke dalam notes. Sebenarnya fungsi cat merupakan sebuah komen yang dapat dilakukan untuk melihat isi sebuah file. Kemudian kita dapat melakukan komen echo untuk merubah format string flag yang telah kita dapatkan sebelumnya, karena flag yang kita dapatkan masih berformat base 4, dan dengan menggunakan echo kita dapat melakukan encode atau decode sebuah string menjadi format string yang lainnya. Dan untuk kebutuhan ini kita akan menggunakan echo base 4, dan kita akan menggunakan function D atau decode untuk mendecode string yang kita dapatkan pada flag. Setelah melakukan decode, kita mendapatkan hasil decode flag 1 berupa Riddle's Diary destroyed by Harry in Chamber of Secrets. Hasil flag tersebut dapat kita simpan di notes karena mungkin akan membutuhkannya lagi di depannya.
Oke, flag 1 sudah didapatkan. Kemudian kita akan mencoba mendapatkan flag kedua karena Harry Potter Aragog terdiri atas 2 flag yang dapat didapatkan, atau dalam bahasa mesin ini adalah Horcrux. Kita dapat mulai melihat pada directory op dalam melakukan cd op. Jadi directory op merupakan sebuah directory yang berisi file-file tambahan yang pada awalnya bukan menjadi sebuah bagian utama dari sistem tersebut. Nah, kita melakukan cd op untuk melakukan pengecekan pada directory op tersebut. Kemudian kita melakukan lsla untuk melihat sebuah file dan kita mendapatkan backup.sh. Kita melihat isi backup.sh menggunakan command cat dan kita mendapatkan binbash. Binbash tersebut dapat kita simpan di dalam node karena kita akan membutuhkannya mungkin akan membutuhkannya di masa depan. Setelah itu terdapat satu directory lain yang sering kali perlu dicek, yaitu directory tmp. Kita dapat mengakses menggunakan cd/tmp, dan tmp itu sebenarnya berisi file-file temporary atau file sementara. Kemudian kita akan menggunakan script pspy untuk melihat proses-proses yang tanpa memerlukan root privilege. Script pspy juga dapat dilakukan untuk melihat komen-komen yang dilakukan oleh user lain. Untuk download link PSPY, script PSPY dapat ditemukan pada library GitHub yang telah kita lihat. Script PSPY tergantung pada mesin yang digunakan, dan pada mesin yang kami gunakan untuk melakukan CTF ini, kami menggunakan mesin dengan 64 bit sehingga kita memilih PSPY 64. Kemudian kita dapat melakukan wget download link script PSPY 6. Wget itu digunakan untuk mendapatkan sebuah script dari internet. Setelah melakukan wget, PSPY 4 telah tersimpan pada directory kita. Kemudian kita melakukan chmod +x PSPY 4. Command ini dilakukan untuk memberikan permission kepada PSPY 4 untuk dieksekusi. Kemudian kita melakukan lsla dan di situ terdapat PSPY 4. Yang berarti PSPY 4 sudah berhasil terinstall di directory kita. Kemudian mari menjalankan PSPY 4 sambil menjalankan grep backup. PSPY 4 digunakan untuk menjalankan script dan grep backup digunakan untuk mencari seluruh file yang mengandung backup. Di sini terjadi sebuah loop dan hasil yang didapatkan adalah kita mendapatkan binbash of backup.sh. Untuk melakukan pengecekan, kita kembali ke directory op dengan melakukan cd op. lsla lagi untuk melihat seluruh file pada directory, dan di situ terdapat backup.sh yang sebelumnya sudah pernah kita lihat. Di sini kita akan menggunakan vi backup.sh, yaitu sebuah komen yang dapat dilakukan untuk membuka dan mengedit isi file tersebut. Di sini terdapat script yang digunakan untuk menjalankan loop yang dijalankan tadi.
Loop ini sebenarnya sama dengan apa yang telah kita dapatkan tadi, karena kita menggunakan command cat untuk melihat isi file backup.sh ini. Nah, tapi dengan menggunakan loop yang tadi kita tidak dapat mendapatkan apapun, sehingga kita perlu menambahkan sebuah script lain pada loop itu untuk memberikan kita akses ke root privilege. Kita akan menambahkan sebuah script bin bash tmp bash, yaitu merupakan command yang digunakan untuk menjalankan tmp bash, menjalankan sebuah bash script pada tmp bash, dan kemudian kita akan memberikan root privilege pada tmp bash dengan menggunakan chmod plus s. Itu sebuah function yang akan digunakan untuk memberikan root privilege kepada file tersebut. Kemudian kita perlu melakukan wq untuk keluar. Setelah itu kita kembali kepada directory tmp dan melakukan cd tmp, dan kita akan melaksanakan menjalankan scriptnya lagi dengan mengeksekusi command line yang sama, yaitu pspn 4 dan grep backup. Namun sekarang seharusnya loop akan memberikan root privilege kepada file kemudian kita dapat melakukan lsla lagi, dan di situ sudah terdapat bash pada directory yang menyatakan bahwa kita telah berhasil menambahkan bash script atau root privilege kepada file tersebut. Kemudian kita dapat menjalankan software dinamakan bash shell session menggunakan root privilege yang telah kita dapatkan. Dengan command tmp bash strip p itu dapat dieksekusi untuk membuka atau menjalankan bash shell session yang dibutuhkan. Digunakan command id untuk mendapatkan user id yang dapat digunakan. Kemudian kita karena kita sudah mendapatkan root privilege, kita dapat masuk ke dalam directory root dengan melakukan cd root. Lalu kita dapat melihat seluruh isi directory root dengan melakukan lsla. Di sini kita melihat atau mendapatkan horcrux2.txt yang merupakan flag kedua dari CTF ini. Kita dapat menjalankan command cat pada horcrux2.txt, dan kita mendapatkan pesan kalau kita telah berhasil membobol mesin Arango. Di sini juga terdapat flag kedua atau second horcrux yang berbentuk base 4 seperti flag pertama atau horcrux pertama. Flag ini akan kita simpan pada nodes kemudian kita dapat mengubah format flag ini dari base 4 menjadi format string biasa dengan menggunakan command yang sama seperti sebelumnya yang kita gunakan pada flag pertama. Command tersebut adalah command echo base 4 strip d, karena kita akan melakukan fungsi decode. Echo string flagnya
base 4, kemudian string B. Setelah melakukan decode, kita mendapatkan Marvolo Gaunt's Ring destroyed by Dumbledore. Itu merupakan flag kedua kita. Flag tersebut akan kita save atau kita copy ke dalam node yang kita dapatkan. Dengan begitu, kita telah berhasil membobol mesin Aragog, Harry Potter Aragog. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih.